Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir pada pokok bahasan bab 1 tentang gerak. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terdiri dari 3 macam gerak, yaitu gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Pada gerak esionom terdapat 3 jenis gerak, yaitu gerak tropisme, nasti, dan taksis. Pada gerak tropisme terdiri dari 5 macam gerak, yaitu gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Sedangkan pada gerak nasti terdiri dari 4 macam gerak, yaitu gerak fotonasti, gerak termonasti, seismonasti atau tigmonasti, dan niktinasti. Lalu pada gerak taksis terdiri dari 2 macam gerak, yaitu gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Ya, yang pertama Bapak bahas adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang rangsangannya itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah tanaman Hydrilla verticillata. Tanamannya seperti pada gambar ini. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan tersebut. Contohnya, buah kapas, buah coklat, tanaman pacar air, kotak spora, dan tanaman polong-polongan seperti kacang kedelai dan kacang hijau. Pada awalnya, buah pada tanaman tersebut berwarna hijau dan banyak mengandung air. Namun lama-kelamaan, kadar air dalam kulit buah berkurang hingga mengering. Bahkan kulit buahnya membuka sendiri seperti buah kapas. Selain itu, warna kulit buahnya pun berubah menjadi merah atau coklat atau bahkan menghitam. Yang ketiga, gerak esionom. Berbeda halnya dengan gerak endonom. Gerak endonom, rangsangannya berasal dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. Sedangkan gerak esionom, rangsangannya berasal dari luar tubuh tanaman itu. Gerak esionom terdiri dari 3 macam gerak, diantaranya gerak tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sedangkan gerak taksis dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, namun yang bergerak hanya sebagian atau seluruh bagian pada tubuh tanaman tersebut. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, gerak tropisme terdiri dari 5 macam gerak. Yang pertama, gerak fototropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan yang berupa cahaya. Jadi, tumbuhan tersebut bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Jika cahaya datangnya dari sebelah kiri, maka tumbuhan geraknya ke kiri. Kalau datangnya dari sebelah kanan, maka geraknya ke kanan. Yang kedua, gerak geotropisme. Gerak geotropisme disebut juga gerak gravitropisme karena geraknya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Tampak seperti gambar ini. Bagian tumbuhan yang geraknya ke bawah menuju pusat bumi adalah akar. Geraknya akar ke bawah menuju pusat bumi ini disebut juga dengan gerak geotropisme positif karena searah dengan arah gaya gravitasi. Sedangkan bagian tubuh pada tumbuhan yang geraknya berlawanan arah dengan arah gaya gravitasi bumi adalah batang, yaitu batang bergerak ke atas menjauhi pusat bumi. Nah, geraknya batang ke atas ini disebut juga dengan gerak geotropisme negatif. Selanjutnya yang ketiga, gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber air. Perhatikan gambar ini. Bagian tumbuhan yang bergerak berdasarkan arah datangnya rangsangan berupa sumber air adalah akar. Akar berperan dalam proses penyerapan air dan penyerapan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan yang lainnya. Akar selalu bergerak menuju sumber air untuk kelangsungan hidupnya.
Yang keempat, gerak tigmotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan. Tumbuhan yang memiliki gerak tigmotropisme adalah tanaman yang merambat, yang memiliki sulur seperti tanaman sirih, timun, cincau, anggur, dan yang lainnya. Perhatikan gambar ini. Sulur ini akan tumbuh lurus sampai menyentuh atau menemukan benda untuk melilitkan dirinya di benda itu. Melilitnya sulur ini bertujuan untuk menopang tubuh pada saat pertumbuhan atau proses perambatan tanaman tersebut. Gerak tropisme yang terakhir yaitu kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh bahan kimia. Contohnya adalah geraknya bulu serbuk sari menuju sel telur yang disebabkan adanya zat kimia berupa zat gula yang dikeluarkan oleh sel telur. Gerak esionom berikutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti yang akan dibahas yaitu 4 macam gerak. Yang pertama, fotonasti. Sama seperti halnya fototropisme, fotonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, namun geraknya tidak berdasarkan arah datangnya rangsang seperti gerak tropisme. Contoh tanaman yang termasuk gerak fotonasti adalah bunga pukul 4. Nah, bunga ini akan mekar apabila terkena cahaya matahari di sore hari. Gerak nasti yang kedua adalah termonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu dengan kondisi suhu yang hangat. Contoh tanaman yang termasuk gerak termonasti adalah bunga tulip. Nah, bunga tulip ini mekar pada suhu yang hangat ketika musim semi tiba. Kemudian, gerak nasti yang ketiga adalah seismonasti atau tigmonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contoh tanaman yang termasuk gerak ini adalah putri malu dan tanaman Venus. Tampak seperti pada gambar di samping, daun putri malu dan Venus langsung bergerak menutup sesaat setelah disentuh. Gerak nasti yang terakhir adalah niktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi malam. Contohnya adalah bunga wijaya kusuma. Bunga ini hanya mekar 1 kali di malam hari, mengeluarkan bau yang sedap. Namun menjelang pagi, bunga ini perlahan layu dan akhirnya mati. Gerak esionom berikutnya adalah gerak taksis. Terdiri dari 2 macam gerak taksis yang akan Bapak bahas, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama, gerak fototaksis, yaitu gerak sebagian atau seluruhnya tubuh organisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Contoh organisme yang termasuk gerak fototaksis adalah Euglena. Euglena termasuk kelompok protozoa. Dia memiliki sifat seperti hewan dan tumbuhan. Euglena dapat bergerak dan memiliki klorofil. Seluruh tubuh Euglena bergerak menuju rangsangan yang berupa cahaya. Nah, tampak pada gambar, Euglena berkumpul di daerah yang terang, mendekati sumber cahaya. Yang kedua, kemotaksis, yaitu gerak sebagian atau seluruhnya tubuh organisme yang dipengaruhi oleh bahan kimia. Misalnya, gerak spermatozoid tumbuhan lumut saat membuahi sel telur itu dirangsang oleh glukosa yang terdapat di ruang archegonium, seperti tampak pada gambar di samping. Ya anak-anak, itulah penjelasan singkat mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Catat hal-hal yang penting pada materi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk evaluasi atau ulangan harian, link soalnya akan Bapak sampaikan lewat PA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.